Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Putrayuda dari program studi Teknik Industri. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Kesetaraan Gender di Industri Energi. Topik ini saya pilih karena isu kesetaraan gender bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas dan keberlanjutan perusahaan. Untuk latar belakang proyek ini, di dalam industri energi di Indonesia secara historis didominasi oleh pekerja laki-laki. Hal ini bukan hanya karena tuntutan fisik pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya kerja yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Partisipasi perempuan masih tergolong rendah, bukan semata-mata karena kurangnya minat, tetapi karena adanya hambatan struktural, seperti fasilitas kerja yang belum ramah perempuan, serta kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif. Penerapan nilai Pancasila, khususnya di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat penting untuk memastikan bahwa kesempatan berkarir di industri energi ini dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang gender. Untuk rumusan masalah dari proyek ini sendiri, dari latar belakang yang saya sebutkan tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan utama untuk proyek ini. Yang pertama itu, apa saja hambatan yang dihadapi perempuan untuk berkarir di industri energi? Kemudian untuk yang kedua itu, bagaimana perusahaan dapat mengambil peran aktif dalam mendukung kesetaraan gender? Kemudian yang ketiga itu, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan? Pertanyaan ini menjadi panduan saya dalam melakukan wawancara, observasi, serta studi literatur, agar solusi yang saya tawarkan nantinya berbasis pada data dan realitas di lapangan. Untuk hasil temuan di lapangan itu ada dua, dari pengamatan dan wawancara yang kami lakukan. Uh, untuk hambatan itu sendiri cukup konsisten di berbagai perusahaan energi. Yang pertama itu stereotip gender yang menganggap pekerjaan tambang tidak cocok untuk eh, perempuan. Kemudian yang kedua itu adanya bias rekrutmen yang secara tidak langsung memprioritaskan laki-laki. Kemudian untuk ketiga, fasilitas pendukung yang minim, misalnya mes yang terpisah namun tidak memadai, dan tidak adanya ruang laktasi. Untuk hambatan yang keempat dari hasil temuan di lapangan itu rendahnya jumlah perempuan di posisi manajemen, yang hal ini dapat mengakibatkan minimnya role model di tingkat pimpinan untuk pekerja perempuan. Eh, Namun untuk hasil temuannya itu bukan hanya berupa hambatan, kami juga menemukan adanya kemajuan yang positif di beberapa perusahaan yang lain. Itu sudah ada yang menyediakan mes khusus perempuan, kemudian untuk alat pelindung diri dengan ukuran yang sesuai, dan forum karyawan perempuan untuk saling mendukung. Ini menunjukkan adanya langkah awal menuju perubahan yang lebih setara. Untuk solusi yang kami eh, dapat tawarkan dari proyek ini, ada tiga itu. eh, untuk solusi yang realistis dan dapat segera diimplementasikan. Itu yang pertama, menambah fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan transportasi aman bagi karyawan perempuan yang bekerja di shift malam. Untuk solusi yang kedua itu menetapkan kuota rekrutmen minimum untuk perempuan, terutama di posisi teknis dan manajemen. Hal ini dapat mendorong representasi yang lebih seimbang. Kemudian untuk yang ketiga itu menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan yang dirancang khusus untuk karyawan perempuan, agar mereka siap mengambil peran strategis di perusahaan.
Untuk solusi yang kami berikan ini tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan citra perusahaan di mata publik dan investor. Untuk refleksi pribadi dari proyek ini, dari pengalaman mengikuti proyek ini, saya banyak belajar hal dari eh, proyek ini. Di dalam aspek being, saya menjadi lebih peka terhadap isu kesetaraan gender dan pentingnya menghargai perbedaan di lingkungan kerja. Di dalam aspek growing sendiri, saya mengembangkan keterampilan komunikasi, riset, dan analisa masalah sosial yang dapat saya terapkan di berbagai situasi. Dan dalam aspek achieving, saya merasa bangga karena dapat memberikan kontribusi dalam bentuk usulan solusi yang berpotensi diimplementasikan oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Proyek ini bukan hanya membuka wawasan saya, tetapi juga membangun keyakinan bahwa perubahan menuju kesetaraan gender bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil proyek kali ini. Eh, Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.